pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan di Washington DC pemirsa sekarang sedang akhir musim gugur. Udara masih belum begitu dingin, tapi sebulan lagi, Pat. Kedinginan semua kita. Beku mungkin bahkan ya. Jadi kami masih senang mengajak Anda keluar, jalan-jalan, menikmati ya daun-daun yang masih ada di pohonnya, rantingnya sebelum semuanya hilang. Namun kami juga terus memantau suasana di tanah air yang membuat kami semua geleng-geleng kepala. Ini karena kasus Gayus yang sampai sekarang masih berlanjut. Dan juga masyarakat Indonesia di Washington DC, Pat, dan sekitarnya juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Dan reaksinya rata-rata, kok bisa ya? Makanya, gitu kan? seorang narapidana bisa menggunakan, masih berkuasa, masih bisa menggunakan uangnya untuk menyogok. Dan menikmati kemewahan. Betul, dan apalagi sekarang kelanjutan kasusnya itu kemana-mana, merembet kemana-mana gitu kan. Bahkan belum ditemukan siapa kira dalang di baliknya gitu kan. Dan sedihnya di Indonesia itu kan rata-rata yang namanya dalang tidak pernah ketahuan siapa dalangnya. Entah kemana, ke laut atau gimana dalangnya ya. Iya, dan kami juga berusaha membandingkan sebagai konteks ya. Di Amerika Serikat tuh kira-kira ada nggak sih kasus seperti ini gitu. Kalau sekarang-sekarang ini kayaknya nggak ada ya. Tidak ada, tapi kalau kita menengok ke belakang tahun 30-an, Pat, sepertinya juga itu mungkin ada padanannya ya. Misalkan seperti tahun kasusnya yang menyangkut Al Capone misalkan ya, bos mafia dari Chicago yang terkenal itu ya, itu juga menggunakan kekuasaannya dari penjara untuk mengatur orang, untuk menyogok sipir penjara, untuk menyogok hakim, untuk menyogok jaksa, polisi dan sebagainya untuk keuntungan dia gitu. Dan untuk kemudahan-kemudahannya dia, kemewahan penjara dan bahkan bisa kabur dan tapi kemudian akhirnya dia dicekal dan dimasukkan di penjara Alcatraz yang ada di tengah laut itu kan akhirnya. Tapi mungkin kalau untuk kasus yang lebih dekat pada tahun 80-an itu ada fenomena yang namanya Club Fed. Ini adalah penjara-penjara mewah untuk penjahat kerah putih, termasuk seperti koruptor gitu ya. Dan sudah dihapuskan karena itu juga mendapat protes banyak dari publik ya gitu ya. Jadi kalau misalnya korupsinya sendiri, apalagi korupsi di penjara yang sampai meloloskan orang keluar itu, sepertinya sekarang di Amerika Serikat tidak ada ya. Bukan berarti negara ini bebas korupsi, namun tidak sesistemik dan sestruktural di Indonesia. Hanya kasus per kasus lah. Tapi kalau kita menengok kondisi penjara di Amerika sendiri, sebenarnya cukup memprihatinkan atau mungkin juga banyak masalah ya, karena kita lihat bahwa Amerika merupakan negara yang narapidanya paling banyak di dunia. Jadi ringan tangan. Jadi sekarang itu sekitar 2,5 juta warga Amerika itu dikerangkeng. Dan bahkan katanya yang 2,5 juta tersebut juga tidak balance secara ras kan. Nah, ini ada semacam tidak proporsional lah perbandingannya. Jadi kalau kita tengok misalkan proporsi orang kulit hitam yang di penjara itu 6 kali lipat daripada warga kulit putih. Dan kalau nggak salah warga Hispanik juga 3 kali lipat warga kulit putih. Jadi memang ada bias rasial yang diskriminatif terhadap sistem penjara Amerika Serikat. Dan di samping itu yang juga menuai kritik adalah bahwa penjara di Amerika dianggap sebagai sapi perah kapitalisme. Jadi dianggap unit produksi yang menghasilkan barang-barang untuk kepentingan pasar, untuk kepentingan kapitalisme. Tanpa digaji dengan layak. Digajinya cuma di bawah upah minimum. Jauh di bawah regional mungkin atau federal gitu. Jadi itu maksudnya gimana? Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menggunakan tenaga para narapidana ini untuk sistem produksi mereka? Untuk menghasilkan barang yang dijual di pasar untuk mereka. Dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan ada perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya, misalkan seperti IBM, Nike juga ya. Padahal mereka itu mengajukannya dengan kedok amal. Kan, bahwa ini membantu. Padahal sebetulnya itu eksploitasi juga. Tapi juga mungkin dari perspektif lain, Pat, itu mungkin pilih mana antara nganggur di penjara, kemudian mendekam di penjara nganggur, kemudian ada kesempatan kerja ya. Jadi itu mungkin juga agak dilematis juga ya. Susah juga ya. Ya Mbok, harusnya jangan upahnya kecil-kecil banget gitu loh. Nanti kayaknya nggak mau keluar dari penjara kan, kalau misalkan upahnya gede gitu kan di penjara. Jadi gitu mungkin agak dilematis juga. Udah gitu. Bekerja harus dikasih makan lagi. Baiklah pemirsa, seperti itu pembahasan meskipun tidak sama persis ya antara Gayus dengan kondisi di Amerika Serikat, tapi kami warga rantau ikut terus memantau dan terus ikut prihatin ya. Mudah-mudahan nanti paling tidak dalangnya tuh ketahuan. Siapakah dalangnya? Eng itu yang kami tunggu. Kalau gitu kami pamit dulu dari Washington DC. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Sampai jumpa minggu depan.